Bagaimana cara mengatur keuangan bulanan secara efektif? Pertama, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Salah satu cara untuk mengatur keuangan bulanan secara efektif adalah dengan mengetahui setiap pemasukan dan pengeluaran sehari-hari. Hal ini mungkin akan terkesan sedikit ribet, namun pastikan kamu menyisihkan waktu setiap harinya untuk memasukkan data pemasukan dan pengeluaran. Sekarang ini, ada berbagai macam cara kamu dapat mendata pemasukan dan pengeluaranmu seperti melalui aplikasi pengelola keuangan, melalui aplikasi pengolahan data, atau bahkan sesimpel menggunakan buku catatan. Sekarang ini, ada berbagai macam cara kamu dapat mendata pemasukan dan pengeluaranmu seperti melalui aplikasi pengelola keuangan, melalui aplikasi pengolahan data, atau bahkan sesimpel menggunakan buku catatan. Memiliki laporan yang lengkap tentang pemasukan dan pengeluaran sehari-hari dapat memudahkanmu untuk menyusun anggaran keuangan setiap bulannya. Selain itu, kamu juga dapat menyadari kategori pengeluaran apa yang bisa kamu hemat atau kamu prioritaskan ke depannya. Kedua, memiliki anggaran untuk kebutuhanmu. Setelah mengetahui gambaran pengeluaran sehari-hari dari laporan keuanganmu, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyusun anggaran untuk kebutuhanmu. Ketika menyusun anggaran, kamu dapat memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran yang paling penting terlebih dulu seperti pembayaran cicilan, asuransi, kartu kredit, serta untuk kebutuhan primer sehari-hari seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga. Agar kamu bisa memiliki anggaran yang tepat dan efektif, gunakanlah rumus alokasi keuangan yang dapat kamu bagi-bagi sesuai kategori kebutuhan. Rumus alokasi keuangan ini dapat kamu gunakan sesuai tujuan finansial masing-masing. Jika kamu sudah membuat anggaran bulanan, pastikan kamu mematuhi anggaran yang sudah kamu buat. Ketiga, memiliki rekening lain untuk menabung. Kamu sering menggunakan uang tabunganmu untuk kebutuhan sehari-hari dan pada akhirnya tabunganmu semakin menipis. Tenang, agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kamu dapat mulai membuat rekening terpisah untuk tabungan. Dengan memiliki rekening terpisah untuk tabungan, kamu dapat mengamankan gajimu ke rekening tabungan agar tidak terus-menerus terkikis untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, rekening tabunganmu juga dapat digunakan untuk menyisihkan uang yang kamu alokasikan untuk asuransi, investasi, serta dana darurat agar tidak tercampur dengan dana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, kamu dapat menghindari uang yang harusnya kamu alokasikan untuk masa depanmu terpakai secara tidak sadar. Keempat, hindari belanja secara impulsif. Salah satu alasan seseorang mengalami krisis di akhir bulan adalah karena adanya kebiasaan untuk belanja secara impulsif. Di era yang serba cepat dan serba instan, akses untuk berbelanja tentu menjadi lebih mudah. Membuka marketplace di waktu senggang dapat dengan mudah memunculkan godaan untuk belanja hal-hal yang tidak dibutuhkan yang dapat berdampak buruk pada keuanganmu. Agar dapat mengatur gaji secara efektif, kamu dapat mencoba untuk lebih bijaksana dalam membeli barang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apakah kita membutuhkan barang tersebut sebelum membeli. Selain itu, untuk menghindari belanja secara impulsif, kamu juga dapat membuat anggaran untuk belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah kalap untuk memborong barang-barang yang tidak diperlukan. Kelima, selalu siapkan akan kemungkinan terburuk.
Ketika kamu sudah memiliki penghasilan tetap, pastikan kamu selalu menyisihkan uang untuk dana darurat. Salah satu cara mengatur gaji yang perlu dijadikan prioritas adalah menyisihkan dana darurat sebelum menyisihkan uang untuk membeli instrumen investasi. Pastikan ketika dalam menyusun anggaran bulanan kamu memisahkan alokasi dana untuk investasi dengan dana darurat. Memiliki dana darurat dapat menjadi landasanmu ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kehilangan alat penunjang pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau terkena bencana alam. Selain menabung untuk dana darurat, memiliki asuransi seperti asuransi kesehatan dan asuransi jaminan hari tua juga dapat meminimalisir risiko keluarnya dana dalam jumlah besar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Kamu juga bisa mencoba untuk menambah pemasukan bulanan dengan mencoba mencari pekerjaan freelance atau paruh waktu. Selain bisa menambah pemasukan bulananmu, memiliki pekerjaan freelance atau pekerjaan paruh waktu juga dapat membantumu untuk mengasah skill serta menambah pengalaman kerja yang kamu miliki. Segera perbarui profil dengan pengalaman serta keterampilan baru dari mengikuti berbagai pelatihan dan kursus agar kamu semakin dekat dengan kesuksesan karir yang diinginkan. Sekian beberapa tips dari Money Freedom. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Terima kasih.